Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Tema pokok pada pembelajaran kita kali ini adalah tentang neraca lajur. Baiklah, kita mulai ke inti pembahasan ya. Selain neraca lajur, nanti Anda semua juga akan mempelajari tema lainnya ya yang berkaitan dengan neraca lajur, yaitu laporan keuangan dan jurnal penutup ya. Nih, pertama adalah pengertian neraca lajur ya. Berbicara tentang neraca lajur ini adalah kertas kerja atau worksheet yang berisi semua data tentang akuntansi dan biasa digunakan untuk memudahkan ya ketika hendak membuat laporan keuangan ini ya. Jadi neraca lajur itu tidak harus dibuat, tetapi fungsinya, kenapa dibuat? Karena fungsinya adalah memudahkan kita ketika hendak membuat laporan keuangan atau memudahkan perusahaan ketika hendak membuat laporan keuangan ya. Nah, perlu Anda ketahui bahwa neraca lajur atau kertas kerja ini bukanlah laporan keuangan ya. Tetapi kehadiran dari neraca lajur itu sangat berguna untuk memudahkan pembuatan laporan keuangan. Jadi, kita simpulkan neraca lajur bukan laporan keuangan. Dan sifatnya hanya memudahkan ketika perusahaan hendak membuat laporan keuangan. Bagi perusahaan yang skalanya masih kecil ya, kemudian tentu saja akun buku besarnya tidak terlalu banyak, tentu saja neraca lajur tidak diperlukan ya, tidak begitu diperlukan ya. Tapi bisa langsung disesuaikan dengan neraca saldo yang ada. Nah, berbeda hanya apabila perusahaan itu skalanya sudah besar ya, atau perusahaan besar, maka neraca lajur ini bisa memberikan kemudahan ya dalam melakukan rekap data keuangan sebelum dilakukan penyesuaian. Jadi neraca lajur adalah landasan yang digunakan untuk memeriksa dengan sebuah rekening buku besar yang telah disesuaikan ya. Nah, tidak hanya disesuaikan saja sebenarnya, tapi harus ada keseimbangan ya berdasarkan rekening dalam menyusun atau dalam membuat laporan keuangan ya. Dan nanti kalau Anda sudah praktek membuat neraca lajur, maka akan lebih paham lagi apa maksud dari narasi ini ya. Berikutnya, nah perlu Anda ketahui secara ringkas bahwa neraca lajur ini terdiri dari 5 kolom ya yang digunakan untuk nomor akun, nama akun, dan juga untuk penempatan debit dan kredit. Nah, kolom-kolom tersebut nantinya akan digunakan untuk melakukan penyesuaian sehingga antara neraca saldo dan penyesuaian bisa masuk ke dalam worksheet tersebut atau dalam neraca saldo tersebut. Baik, neraca lajur tadi sudah paham ya, terdiri dari berapa kolom? 5 kolom ya, 5 kolom. Baik, tujuan membuat neraca lajur sekarang. Kenapa sih kita harus membuat neraca lajur gitu ya? Kalau tadi dikatakan perusahaan kecil mungkin tidak diperlukan neraca lajur, tapi berbeda hanya dengan perusahaan besar. Nah, sekarang apa manfaatnya? Yang pertama, memudahkan penyusunan laporan keuangan. Itu saja ya, seperti yang kita sampaikan tadi di depan bahwa laporan keuangan ini akan mudah ya, lebih mudah kita susun ketika neraca lajur telah dibuat terlebih dahulu ya. Kenapa bisa begitu? Karena semua nominal yang ada pada buku besar bisa langsung terlihat di neraca
tersebut ya, tanpa harus mencari dalam buku besar yang memiliki kolom dan juga jumlah yang terbilang banyak ya. Kalau akunnya ada, misalnya perusahaan itu punya akun atau punya rekening 30 katakanlah, maka buku besarnya juga ada 30 gitu ya. Baik, kemudian yang kedua, sarana neraca lacur ini adalah sarana menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo. Jadi dalam neraca saldo nanti akan terdapat banyak data bahkan terdapat banyak data gitu ya, baik itu data penyesuaian maupun data yang digunakan untuk persiapan dalam membuat laporan keuangan. Nah, dengan adanya worksheet tersebut, maka worksheet itu akan bisa meringkas ya dan menggolongkan data yang ada pada neraca saldo. Nah, yang ketiga manfaatnya atau tujuannya adalah meminimalisir kesalahan ya. Seperti Anda ketahui bahwa dalam membuat laporan keuangan itu seringkali mengalami kesalahan, jadi rentan salah gitu. Nah, akan lebih parah lagi bila kesalahan di awal itu, yaitu kesalahan di awal sebelum melakukan laporan, itu hasil akhir dari berbagai bentuk laporan juga akan salah. Jadi kalau di awal sudah salah, maka di akhir dari berbagai laporan keuangan itu juga akan salah, ikut salah gitu. Di awal salah ya seterusnya akan salah. Nah, dengan menggunakan worksheet atau neraca lacur ini maka akan menjadi sarana meminimalisir kesalahan yang bisa terjadi ketika terutama dalam membuat jurnal penyesuaian ya. Kemudian tujuan yang keempat adalah memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi. Dengan neraca lacur atau worksheet, maka worksheet ini bisa menjadi bahan ya untuk memperkirakan hal-hal yang akan terjadi dalam sebuah perusahaan. Kenapa? Karena jumlah pengeluaran perusahaan itu akan mudah terlihat. Jumlah pengeluarannya akan mudah terlihat. Tentu saja hal ini mampu atau bisa menjadi sarana bagi manajemen untuk memperkirakan hal yang mungkin nanti berimbas pada kegiatan operasional perusahaan itu sendiri ya. Baik, sekarang Ananda sudah paham apa sih tujuan dibuatnya neraca lacur. Jadi ada 4 hal. Nah, sekarang yang berikutnya fungsinya apa? Fungsi neraca lacur ini apa? Yang pertama fungsinya adalah digunakan untuk meringkas data. Tentu saja ini fungsi yang paling utama adalah meringkas data. Dalam perusahaan yang berskala besar ya, tentu akan banyak transaksi yang terjadi setiap hari. Ini bisa Anda bayangkan, mungkin bisa ratusan transaksi, tapi tidak menutup kemungkinan bisa jadi ya lebih dari ratusan transaksi ya. Setiap hari ya, bagaimana dengan transaksi per bulannya? Bagaimana dengan transaksi per tahunnya? Nah, ini neraca lacur bisa meringkas itu semua. Jadi dengan adanya neraca lacur ini maka perusahaan mampu untuk menggolongkan beberapa transaksi ya, yang kemudian diringkas dalam setiap transaksi yang dijalankan. Nah, setiap transaksi yang ada akan dibagi dalam sebuah neraca lacur yang berbeda dan akan menjadikan lebih rapi untuk dilihat gitu ya, lebih rapi. Oh ini loh neraca saldonya, ini loh jurnal penyesuaiannya, ini loh neraca saldo setelah penyesuaian, ini loh dan seterusnya. Terakhir adalah laporan keuangan ya. Nah, fungsi yang kedua adalah mengevaluasi transaksi yang ada ya. Jadi tadi
siap transaksi, baik itu mungkin berkaitan dengan aktiva ya, berkaitan juga transaksi-transaksi yang berkaitan dengan misalnya berkaitan dengan kas, berkaitan dengan piutang, sudah tersusun secara rapi, maka akan mudah bagi perusahaan melakukan pendataan dan evaluasi pencatatan yang dilakukan sebelumnya, gitu ya. Karena ada kalanya seorang accounting itu membuat kesalahan ya, sehingga dengan adanya neraca lacur ini kesalahan tersebut akan terlihat gitu ya, sehingga bisa meminimalisir kesalahan. Yang ketiga fungsinya adalah sarana menyusun laporan gitu ya. Tadi sudah dikatakan di awal bahwa neraca lacur ini bisa mempermudah untuk membuat laporan keuangan ya. Kenapa bisa begitu? Karena jumlah transaksi yang ada itu bisa direkap dan ditampilkan dalam sebuah alur yang ringkas ya, meskipun pada awalnya data yang ada itu harus sangat, atau data yang ada itu harus sifatnya itu detail gitu. Ya, jadi dengan adanya neraca lacur tersebut, maka jumlah saldo lebih mudah terlihat dan bisa dilakukan untuk menyesuaikan dengan transaksi selanjutnya maupun untuk dijadikan neraca saldo ya. Fungsi yang keempat, prosedur perusahaan yang kredibel. Bagi perusahaan yang mampu mengelola keuangannya dengan baik, maka tentu tentu bisa membuat neraca lacur ya. Jadi perusahaan yang mampu mengelola keuangan secara baik itu saja, perusahaan itu juga akan mampu membuat neraca lacur tersebut ya. Karena neraca itu akan menampilkan data yang sifatnya itu terstruktur ya. Jadi selain itu juga neraca lacur ini fungsinya juga sebagai alur ya dalam laporan keuangan itu lebih mudah. Jadi memudahkan alur dalam laporan keuangan. Perusahaan yang menjalankan prosedur yang sesuai akan terlihat profesional dan juga bisa menjadi salah satu kebijakan baru dengan melihat masuk keluarnya dana melewati neraca tersebut, gitu ya. Nah, fungsi yang kelima adalah melihat kegiatan harian perusahaan. Nah, untuk bisa melihat transaksi harian perusahaan itu, salah satunya bisa melalui neraca lacur ya. Tentu saja hal tersebut akan berimbas pada kemudahan melakukan evaluasi di setiap transaksi yang ada. Ya, adanya hal tersebut menjadikan banyak perusahaan tertarik ya untuk melakukan atau untuk membuat neraca lacur ini untuk memudahkan pengambilan keputusan. Berikutnya adalah bagaimana cara membuat neraca lacur. Bagaimana caranya? Yang pertama, membuat format neraca. Perlu Anda ketahui bahwa neraca lacur ini adalah neraca lacur yang neraca ini terdiri dari 10 kolom ya. Makanya biasa disebut dengan jurnal 10 kolom ya. Ada 10 kolom ya. Nah, kalau di awal tadi dikatakan 5 lacur, tapi sebenarnya terdiri dari 10 kolom ya, karena masing-masing lacur ada 2 kolom. Jadi kalau dikalikan 5 menjadi 10 kolomnya. Isinya adalah tentang nomor akun, nama akun ya, neraca saldo, jumlah penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian neraca, dan terakhir adalah laporan laba rugi. Nah, urutan-urutannya ini mulai dari nomor akun sampai laba rugi itu harus urut ya, tidak bisa dibolak-balik ini ya. Formatnya tidak bisa dibolak-balik, harus urut ya, karena satu kolom dengan kolom yang lain
akan saling berpengaruh ya. Kolom setelahnya dipengaruhi oleh kolom sebelumnya gitu. Nah, masing-masing kolom dibagi menjadi dua ya. Tadi ya ada lima kolom, masing-masing kolom dibagi dua lagi, makanya menjadi 10 kolom semuanya itu ya. Kemudian yang kedua, mengisi nomor akun dan nama akun ya. Nomor akun di kata lain dari rekening ya, sama saja. Nah, kemudian silahkan Ananda nanti mengisi nomor dan nama akun pada kolom yang tersedia. Nah, setelah itu tambahkan jumlah neraca saldo yang telah tertulis sebelumnya. Nah, neraca saldo ini biasanya ada pada laporan sebelumnya. Nanti kalau Ananda diminta untuk menyelesaikan kasus, biasanya ini neraca saldo ini sudah tersedia gitu ya. Berikutnya adalah yang ketiga, prosedur yang ketiga, mengisi kolom jurnal penyesuaian. Nah, pada kolom yang yang satu ini, isi dengan nominal yang sudah dibuat sebelumnya ya, atau diisi atau bersumber dari jurnal penyesuaian yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi Ananda pindahkan saldo yang ada pada kolom tersebut disesuaikan antara debit dan kreditnya ya. Baik, tentu saja kolom-kolom penyesuaian ini disesuaikan dengan akun-akun tertentu yang harus dilakukan penyesuaian seperti ini ya, pemakaian perlengkapan, mungkin peralatan dan penyusutan dan juga mungkin yang lainnya ya. Baik, kemudian yang keempat, tambahkan nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ketika telah ditemukan nominal atau saldo antara neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian, maka langkah selanjutnya adalah menjumlahkan atau mengurangi atau mencari selisihnya gitu ya. Kemudian ditulis pada kolom, setelah itu selisihnya tadi tulis pada kolom neraca saldo setelah penyesuaian ya. Nah, nanti ada selisih debit, ada selisih kredit ya. Jadi hati-hati dalam menempatkan apakah di kolom debit atau kredit dari selisih tersebut gitu ya. Kemudian yang kelima, mengisi kolom neraca dan laba rugi. Ini selanjutnya ya, ini proses selanjutnya mengisi kolom neraca dan laba rugi. Nah, untuk mengisi kolom neraca dan laba rugi, caranya adalah dengan memindahkan antara akun neraca yang tersedia dalam neraca saldo setelah penyesuaian ke ya atau sesuai dengan debit maupun kredit yang ada. Nah, untuk kolom laba rugi ini kebalikan dari pengisian neraca. Kebalikan dari pengisian neraca ya, yang mana merupakan beberapa kondisi dan bukan sebuah pendapatan atau beban. Jadi Anda harus hati-hati nanti ini nanti masuk ke kolom neraca apa kolom laba rugi begitu maksudnya ya. Baik. Berikutnya, dari uraian tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa membuat neraca lajur ini adalah hal penting ya yang harus dilakukan oleh perusahaan ya. Kalau perusahaan itu masih menggunakan pembukuan secara manual. Dan Ananda semua ini adalah mahasiswa, maka Ananda pasti diajarkan versi manualnya. Kalau nanti Ananda semua punya perusahaan mungkin atau bekerja pada sebuah perusahaan, maka bisa jadi perusahaan itu menggunakan software akuntansi. Nah, kalau misalnya menggunakan software akuntansi, tidak masalah. Yang penting Ananda belajar menggunakan software tersebut ya, sehingga Anda bisa mengikuti bisa menyusun neraca lajur menggunakan software. Tapi tentu saja Anda sudah paham, punya basic
secara manual. Ya sama aja kalau Anda menggunakan apa ya, mobil metik atau motor metik dengan motor manual yang pakai gigi, Anda sudah tahu nih bagaimana kalau gigi satu kecepatannya, bagaimana kalau kecepatan gigi dan seterusnya. Nah, Anda nanti kalau pada saat Anda belajar atau menggunakan gigi metik akan menjadi lebih mudah gitu ya. Seperti itu. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Nah, berikut ini adalah judul dari kolom ya, kolom debit dan kredit pada neraca lajur. Ini judulnya. Jadi kolom pertama adalah neraca saldo, ya neraca saldo. Ini yang paling awal, neraca saldo. Neraca saldo tadi dari kolom debit dan kredit. Ya, neraca saldo ada jadi dibagi menjadi 2 kolom lagi. Kemudian setelah itu jurnal penyesuaian yang sudah Anda buat, posting kembali di jurnal di neraca lajur, yaitu kita beri judul dengan jurnal penyesuaian. Itu juga terdiri dari kolom debit dan kredit. Kemudian setelah itu neraca saldo, ini neraca saldo setelah disesuaikan, atau neraca saldo disesuaikan. Ini juga terdiri dari 2 kolom. Jadi neraca saldo setelah disesuaikan ini adalah selisih antara neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Nanti ada sisi debit dan sisi kredit gitu ya. Nah, berikutnya prosedur berikutnya adalah laporan laba rugi. Juga terdiri 2 kolom, kolom debit dan kredit. Kemudian terakhir adalah neraca ya. Nah, seperti ini kalau kita buat lajur-lajurnya ya. Bentuk-bentuk lajurnya itu seperti ini. Jadi nama akun, ya, kolom pertama nama akun, kemudian neraca saldo, ya, kemudian penyesuaian, kemudian neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi dan neraca. Nah, untuk neraca saldo ini, ya susun neraca saldo pada neraca lajur. Setelah itu Anda masukkan data penyesuaian atau jurnal penyesuaian sudah dibuat, atau data penyesuaian sudah dibuat itu Anda masukkan di kolom penyesuaian. Setelah itu masukkan saldo yang sudah disesuaikan tadi di kolom yang disediakan itu, yaitu kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, berikutnya Anda buat laporan laba rugi. Tentu saja tidak semua, nanti dari neraca saldo yang disesuaikan itu sebagian nanti masuk ke dalam laporan laba rugi dan sebagian masuk ke dalam neraca ya. Nah, di dalam neraca Anda nanti harus menjumlahkan kolom laporan ya. Nah, hitung laba rugi bersihnya dan lengkapi neraca lajur itu ya. Oke. Nanti kalau sudah dalam praktek mungkin lebih mudah lagi ya, lebih mudah memahaminya lagi. Baik. Nah, sebelum sampai pada materi jurnal penutup, perlu saya ingatkan ya di awal bahwa dari tahapan siklus akuntansi itu tergambar secara jelas proses akuntansi secara keseluruhan. Masih ingat ya di awal tahapan siklus akuntansi itu apa saja? Ya, ada yang masih ingat? Ya, dimulai dari transaksi, kemudian bukti transaksi, dari bukti transaksi itu dibuatlah jurnal, tersusunnya jurnal kemudian ke buku besar nanti dibuatlah neraca percobaan, kemudian laporan keuangan, dari laporan keuangan kemudian laporan laba rugi, kemudian laporan beban modal dan neraca. Jadi itu adalah proses akuntansi secara keseluruhan. Pada tahap akhir ya dalam siklus akuntansi itu nanti meliputi penyusunan jurnal penutup ya.
Jadi jurnal penutup itu adalah tahap akhir dari siklus akuntansi ya, yang saya sebutkan tadi. Ini adalah selain jurnal penutup juga adalah jurnal menyusun jurnal pembalik ya. Jurnal penutup dan jurnal pembalik atau jurnal balik istilahnya. Apa yang dimaksud dengan jurnal penutup? Ayat jurnal penutup adalah ayat jurnal untuk menolkan saldo akun sementara apabila akan dimulai pencatatan data akuntansi periode berikutnya ya. Jadi jurnal penutup ini kata lain adalah jurnal yang dibuat setiap akhir periode akuntansi dengan tujuan menolkan perkiraan nominal ya. Ini menolkan perkiraan nominal dan mentransfer ke modal gitu ya. Saya ulangi lagi, jurnal penutup ini merupakan jurnal yang dibuat setiap akhir periode akuntansi dengan tujuan menolkan perkiraan nominal ya. Itu yang terdiri dari pendapatan, biaya, dan prefer ya. Dan mentransfer ya pendapatan bersih atau net income ke modal. Nah, setelah jurnal penutup diposting nantinya, diposting ke setiap akun, maka semua perkiraan nominal bersaldo 0. Yang tersisa tinggal perkiraan real. Ya. Perkiraan real. Aktiva, hutang, dan modal. Gitu, ya. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang bagaimana cara menyusun jurnal penutup? Ya, bagaimana cara menyusun jurnal penutup? Ya, baik, perlu Anda ketahui, penjurnalan dan pembukuan ayat jurnal penutup merupakan tahap yang diperlukan dalam siklus akuntansi. Seperti yang dikatakan di awal tadi ya, ini adalah tahap akhir dalam siklus akuntansi, yaitu menyusun jurnal penutup. Ayat jurnal penutup yang dicatat dalam ayat jurnal penutup ini dicatat di dalam jurnal umum atau katakanlah formatnya seperti jurnal umum gitu ya, yang dilakukan setelah laporan keuangan selesai disusun. Nah, akun pendapatan dan beban ditutup ke akun sementara ya. Ini kita sebut dengan nama akunnya adalah ikhtisar laba rugi. Nih, yang pertama nih caranya adalah debitlah ya masing-masing akun sebesar saldonya. Ya, kemudian kredit akun ikhtisar laba rugi untuk total pendapatan. Kemudian yang kedua, debitlah ikhtisar laba rugi untuk total beban dan kredit masing-masing akun beban sebesar saldonya. Ini harus paham ya cara menyusunnya ya. Jadi nanti tidak terbalik-balik gitu ya. Untuk yang pertama debit akunnya, setelah itu isi laba rugi di kredit untuk total pendapatan. Kemudian maksudnya itu untuk menutup total pendapatan atau untuk menutup pendapatan, gitu ya. Kemudian untuk menutup beban itu caranya nih yang poin 2 ini menutup beban ya. Debit ikhtisar laba rugi untuk total beban, kemudian kredit masing-masing akun beban sebesar saldonya masing-masing akun beban kan nanti macam-macam, mungkin ada beban gaji, beban bunga, beban sewa, beban iklan dan lain-lain gitu ya. Kalau yang poin 1 menutup pendapatan ini mungkin ada pendapatan jasa, mungkin ada pendapatan bunga, mungkin ada pendapatan sewa, ini ditutup ya.
Kemudian yang poin 3, debitlah atau mendebit akun isi laba rugi dan kredit modal pemilik ya sebesar laba bersihnya gitu. Nah, ini poin 3 ini tujuannya adalah untuk menutup laba atau rugi kalau terjadi kerugian gitu ya. Kemudian yang keempat adalah menutup prive ya, menutup prive ya. Caranya bagaimana menutup prive? Mendebit modal pemilik sebesar saldo akun penarikan oleh pemilik dan kredit penarikan oleh pemilik dengan jumlah yang sama gitu. Ya. Gimana nih masih agak bingung. Nah, ini contohnya ya. Ini ya. Yang pertama nih perhatikan kursor. Yang pertama ini menutup saldo akun pendapatan. Jadi mendebit akun-akun pendapatan, mengkredit isi laba rugi. Yang kedua, menutup akun beban. Caranya bagaimana? Dengan mendebit isi laba rugi dan akun-akun beban. Di sini akun bebannya banyak nih, beban kantor, gaji pegawai, beban advertising, beban asuransi, sampai beban perlengkapan foto. Nah, ini kalau di total jumlahnya adalah 300 juta sekian gitu ya. Nah, ini kalau di total ini jumlahnya adalah 488 juta sekian. Ini menutup akun beban. Kemudian yang ketiga menutup akun laba atau rugi atau menutup akun laba rugi. Caranya bagaimana? Secara rugi di debit, laba rugi di debit dan isi laba rugi di kredit. Kemudian terakhir adalah menutup prive. Caranya bagaimana? Isi laba rugi di debit dan prive di kredit. Itu caranya ya. Oke. Baik, perlu Anda ketahui, dalam pembukuan ayat jurnal penutup ini, akun ikhtisar laba rugi yang digunakan hanya pada saat tutup buku. Jadi, akun ada namanya akun baru ya. Ini akun ikhtisar laba rugi. Ini digunakan hanya pada saat tutup buku. Nah, saldo dalam ikhtisar laba rugi sebelum ditutup harus sama dengan laba rugi bersih untuk periode tersebut ya. Itu yang harus di garis bawahi ini ya. Nah, berikutnya tahap berikutnya dalam penyelesaian siklus akuntansi adalah neraca saldo setelah penutupan. Atau kata lainnya neraca saldo setelah jurnal penutup ya. Nah, neraca saldo sudah penutupan itu berisi daftar buku akun real beserta saldo-saldonya setelah ayat jurnal penutup di jurnal dan diposting ke buku besar. Akun real itu apa toh? Akun real ini adalah akun-akun yang terdiri dari riba, kewajiban, dan modal ya. Nah, tujuan dari neraca saldo adalah maksudnya neraca saldo setelah jurnal menutup ya. Tujuan dari neraca saldo setelah jurnal menutup adalah untuk membuktikan kesamaan saldo akun real yang akan berlanjut pada periode akuntansi berikutnya. Ya. Nah, sekarang tiba saatnya kita sampai pada tahap paling akhir dalam penyelesaian siklus akuntansi ya, yaitu jurnal penyesuaian kembali atau kita sebut dengan istilah jurnal pembalik ya. Jurnal pembalik atau jurnal balik gitu.
Jurnal penyusunan kembali atau jurnal balik ini dilakukan sebelum pencatatan transaksi pada tahun buku yang baru ya. Nah, ya, jadi dilakukan sebelum pencatatan transaksi pada tahun buku yang baru. Jadi kata lainnya, jurnal pembalik ini adalah jurnal penyesuaian yang dibuat pada awal periode akuntansi sebelum dimulai proses akuntansi yang baru, dengan tujuan untuk memutakhirkan data akuntansi atau data keuangan ya. Nah, penyusunan jurnal pembalik itu sebenarnya tergantung dari jurnal penyesuaiannya. Nah, jurnal penyesuaian yang perlu dibuat. Jurnal pembalik adalah jurnal penyesuaian yang menimbulkan piutang dan utang. Ini diingat-ingat ya. Jadi, saya ulangi lagi, penyusunan jurnal pembalik tergantung dari jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian yang perlu dibuat jurnal baliknya atau jurnal pembaliknya adalah jurnal penyesuaian yang menimbulkan piutang dan utang. Ya. Nah, contohnya ini, contohnya apa ya? Contohnya jurnal penyesuaian menimbulkan piutang ini adalah ya, misalnya pendapatan yang masih akan diterima, kemudian beban dibayar di muka, itu menimbulkan piutang. Kalau yang menimbulkan utang, contohnya adalah beban yang terutang gitu ya. Kemudian pendapatan yang diterima di muka. Ini contoh jurnal penyesuaian yang menimbulkan utang maupun piutang ya. Dan yang terakhir, kenapa sih kita harus menyusun jurnal penyusunan kembali atau jurnal balik ini atau jurnal pembalik ini? Karena pendebatan dan pengkreditan merupakan kebalikan dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya ya. Nah, baiklah Ananda semua, cukup sekian. Bila ada hal-hal yang belum jelas dan perlu ditanyakan, silahkan Anda semua bertanya di forum ya, baik itu di Classroom maupun di grup WhatsApp. Nah, nanti tugasnya adalah yang pertama, Anda semua membuat notulensi ya, seperti biasanya apa yang sudah saya sampaikan kali ini, buatkan notulensi. Kemudian yang kedua adalah Anda semua mengerjakan soal latihan yang akan saya posting di Classroom nanti ya. Silakan update Classroom-nya supaya Anda semua tidak ketinggalan informasi. Oke. Mudah-mudahan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.